Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersalinda, kelas B1, akan mempresentasikan tentang sistem koloid. Adapun pengantar, yaitu di mana dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai beberapa zat, misalnya buih, sabun, kabut, santan, mutiara, asap, dan masih banyak lagi. Zat-zat ini merupakan contoh dari sistem koloid. Sistem koloid banyak sekali hubungannya dengan kehidupan kita, misalnya protoplasma dalam tubuh, obat-obatan yang kita gunakan, serta sebagian besar makanan. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari semua hal yang berhubungan dengan koloid. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam mempelajari sistem koloid yaitu 1. Mengelompokkan sistem koloid berdasarkan hasil pengamatan dan penggunaannya di industri. 2. Mengidentifikasi sifat-sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Materinya 1. Pengelompokan koloid. Di mana contoh dalam sebuah tabung atau gelas, yaitu kita berikan dengan A, yaitu larutan sejati di mana ada air ditambah gula, sedangkan dalam B, air tambah kanji menjadi koloid, dan dalam C, air tambah pasir menjadi suspensi. Sekarang jenis-jenis koloid. Komponen-komponen pembentuk sistem koloid disebut fase terdispersi atau dalam larutan disebut zat terlarut, dan medium atau fase pendispersi atau dalam larutan disebut zat pelarut. Sistem koloid dapat dikelompokkan seperti tabel berikut, yaitu seperti fase terdispersi atau zat terlarutnya gas, sedangkan medium pendispersi atau zat pelarutnya cair. Nama koloidnya busa atau buih, contohnya buih sabun krim kocok. Sedangkan fase terdispersinya gas atau zat terlarutnya gas, dengan medium pendispersinya atau zat pelarutnya padat disebut nama koloidnya busa padat, contohnya batu apung dan karet busa. Yang ketiga, contohnya fase terdispersi atau zat terlarutnya cair, sedangkan medium pendispersinya atau zat pelarutnya gas, nama koloidnya adalah aerosol, contohnya awan, kabut. Sedangkan yang keempat, fase terdispersi atau zat terlarutnya cair dengan medium pendispersi atau zat pelarutnya cair disebut emulsi, dengan contoh seperti susu dan santan. Yang kelima, fase terdispersinya atau zat terlarutnya cair dengan medium pendispersinya padat atau zat pelarutnya padat disebut nama koloidnya emulsi padat, dengan contoh keju, mentega, dan mutiara. Sedangkan yang keenam adalah fase terdispersi atau zat terlarutnya padat dengan mediumnya cat gas atau zat pelarut gas, nama koloidnya disebut aerosol padat, contohnya adalah asap dan debu. Sedangkan fase terdispersinya atau zat terlarutnya padat dengan medium pendispersinya atau zat pelarutnya cair, nama koloidnya disebut sol, dengan contoh cat, kanji, dan tinta. Sedangkan fase terdispersinya padat atau zat terlarut padat dengan medium pendispersi padat atau zat pelarutnya padat, kita sebut nama koloid sol padat, dengan contoh kaca berwarna dan paduan logam. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat yang khas, antara lain 1. Dapat menghamburkan cahaya.
Perhatikanlah contoh berikut, di mana ada larutan gula, di mana dalam larutan gula ini kita berikan cahaya, sedangkan larutan B adalah air santan kelapa. Peristiwa penghamburannya cahaya oleh partikel-partikel koloid disebut efek Tyndall. Mana dengan jelas jika diberi cahaya dengan senter misalnya, di mana yang menghamburkan cahaya adalah partikel yang terdapat dalam air santan kelapa. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat pula kita amati seperti di bioskop. Jika ada asap mengepul, maka cahaya proyektor akan terlihat lebih terang. Di daerah berabut, sorot lampu mobil terlihat lebih jelas, sedangkan sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan lebih jelas. Ya, kita mainkan. Selanjutnya, kedua sifat koloid yaitu menunjukkan gerak Brown yang jelas. Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari partikel koloid karena bertumbukan dengan partikel medium pendispersi atau cat terlarut. Gerak Brown ini pertama kali ditemukan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Gerak Brown akan terlihat di bawah mikroskop ultra berupa gerak zigzag atau patah-patah. Di sini ada gambar, gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus, maka gerakan itu dapat mengimbangi gravitasi sehingga koloid itu tidak akan mengendap. Ini seperti gambar yang terlihat di dalam layar. Selanjutnya, sifat koloid yang ketiga adalah adsorpsi, di mana partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid mengerap ion yang bermuatan dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Peristiwa penyerapan ion pada permukaan koloid disebut adsorpsi. Contohnya adalah sol FeOH3 mampu mengabsorpsi ion-ion H+ sehingga sol FeOH3 bermuatan positif, di mana seperti gambar, dia akan mengabsorpsi ion-ion H+, sehingga ion-ion ini di gambar B akan terlihat menjadi ion-ion yang bermuatan positif. Selanjutnya, sol As2S3 mampu mengabsorpsi ion-ion S2 positif, sehingga sol As2S3 menjadi bermuatan negatif, mana S2- dengan H2O, H+, jadi akan bermuatan negatif. Selanjutnya, sifat-sifat absorpsi dari partikel koloid dapat dimanfaatkan untuk penjernihan air, misalnya air sungai, di mana dengan penambahan tawas pada air sungai akan membentuk koloid aluminium hidroksida, trihidroksida, atau AlOH3 kali yang akan mengabsorpsi pengotor dalam air sehingga menggumpal dan mengendap, sehingga air akan menjadi jernih. Yang ke-B, penghilangkan bau badan. Produk roll-on deodoran menggunakan aluminium stearat sebagai adsorben. Jika deodoran digosokkan pada anggota badan, maka aluminium stearat akan mengadsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. C. Penggunaan norit. Norit mengandung arang aktif yang akan menyerap berbagai racun dalam usus. Selanjutnya yang keempat adalah sifat listrik. Gerak partikel bermuatan oleh pengaruh medan listrik disebut elektroforesis. Berikut ini percontohan elektroforesis untuk menentukan jenis muatan dari sistem koloid X. Dari percobaan di atas, apakah muatan koloid X? Jawabnya adalah positif. Di sini dapat kita mainkan. Jika kita masukkan elektroda koloid, elektroda negatif, dan zat terdispersi, maka muatan dari koloidnya akan bermuatan positif. Sudah jelas dengan begitu gambarnya.
Selanjutnya yang kelima, sifat-sifat koloid adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya koagulasi pada sistem koloid, antara lain karena pengaruh pemanasan, pendinginan, pencampuran elektrolit, atau karena proses elektroforesis yang berlangsung lama. Coba Anda amati proses koagulasi yang sering terjadi sehari-hari. Misalnya memanaskan atau merebus telur mentah, mendinginkan agar-agar panas, pembentukan delta di muara sungai, dan penjernihan air sungai. Ini adalah gambarnya. Mendinginkan agar-agar panas. Akan terjadi penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Selanjutnya, dari percobaan itu jelas terlihat bahwa ion-ion pengganggu keluar dari sistem koloid, kemudian hanyut bersama air mengalir. Sekarang sistem koloid itu sudah bebas dari ion pengganggu sehingga tetap stabil. Prinsip dialisis ini digunakan dalam alat cuci darah bagi penderita gagal ginjal, di mana fungsi ginjal diganti dengan mesin dialisator. Ini adalah gambar cuci darah, lebih jelas. Selanjutnya, sifat sistem koloid adalah koloid pelindung. Adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Misalnya pada pembuatan es krim, agar dihasilkan es krim yang lembut perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. Sedangkan yang ketujuh, koloid liofil dan liofob merupakan sistem koloid yang medium terdispersinya cair. Apabila antara fase terdispersi dan medium pendispersi terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar, maka koloid yang terbentuk disebut koloid liofil, dan apabila gaya tarik-menariknya lemah disebut koloid liofob. Umumnya, koloid liofil lebih kental dan lebih stabil dari koloid liofob karena fase terdispersi dibungkus oleh mediumnya, sehingga terhindar dari pengelompokan atau koagulasi. Hal ini disebut solvatasi atau hidratasi. Koloid liofob akan stabil apabila mengabsorpsi suatu ion. Koloid liofil bersifat reversibel, karena apabila terjadi penggumpalan ataupun pengendapan dan endapan itu ditambah kembali ke koloid liofil. Ini adalah pemurnian koloid, yaitu dengan cara dialisis, yaitu suatu proses untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Pada proses ini, sistem koloid yang berada dalam kantong koloid dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Kantong koloid terbuat dari selaput semi permeabel yang dapat dilewati oleh ion-ion tetapi tidak dapat dilewati oleh partikel koloid. Lihat animasi. B. Ultrafiltrasi. Pemurnian koloid melalui penyaringan dengan pompa vakum. Tetapi kita lihat dulu, di samping ini ada sistem koloid dengan dialisis, di mana ada bejana berisi air yang mengalir. Dan selanjutnya, sifat-sifat koloid. Apabila medium pendispersinya air, maka koloid disebut koloid liofil dan liofob. Marilah kita lihat perbedaan antara koloid hidrofil dengan koloid liofob. Koloid liofil lebih stabil atau mantap, sedangkan koloid liofob kurang stabil. Gerak Brown dan efek Tyndall dari koloid liofil kurang jelas, sedangkan pada koloid liofob sangat jelas. Koloid liofil umumnya dibuat dengan cara dispers, dan koloid liofob umumnya dengan cara kondensasi. Koloid liofil umumnya stabil, koloid liofob kurang stabil, nomor 1 sama ya. Sedangkan koloid liofil kekentalannya tinggi, sedangkan untuk liofob kekentalannya rendah. Fase terdispersi untuk koloid liofil mengabsorpsi molekul, sedangkan koloid liofob mengabsorpsi ion. Sedangkan koloid liofil tidak mudah digumpalkan oleh elektrolit. Untuk koloid liofob mudah digumpalkan oleh elektrolit.
Pembuatan koloid. Sistem koloid dapat dibuat dengan cara dispersi dan cara kondensasi. Cara dispersi yaitu mengubah partikel-partikel kasar menjadi partikel-partikel berukuran koloid, antara lain dilakukan dengan cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur predik. Cara mekanik dengan jalan mengerus partikel kasar sampai berbentuk partikel berukuran koloid, lalu didispersikan ke dalam medium pendispersinya, misalnya serbuk belerang digerus dengan gula berkali-kali, lalu didispersikan ke dalam air sehingga terbentuk sol belerang. Cara peptisasi yaitu dengan jalan menambahkan zat pemecah atau peneptisasi ke dalam suatu endapan sehingga endapan itu pecah menjadi partikel-partikel koloid. Misalnya penambahan aluminium triklorida pada endapan aluminium hidroksida akan menghasilkan sol AlOH3. Sedangkan cara busur predik digunakan untuk memperoleh sol logam. Logam yang akan dibuat koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan ke dalam medium dispersi dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber arus listrik. Panas yang timbul akan menguapkan logam dan uap itu terdispersi ke dalam air lalu mengalami kondensasi dan terbentuklah sol logam. Cara busur predik ini sebenarnya merupakan gabungan dari cara dispersi dan kondensasi. Cara kondensasi bertujuan untuk mengubah partikel sejati menjadi partikel berukuran koloid. Hal ini dapat dilakukan dengan reaksi hidrolisis, yaitu misalnya sol FeO3 dibuat dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Reaksi redoks, misalnya sol emas dapat dibuat dengan mereaksikan larutan aus klorida dengan larutan Besi2 dengan sulfat, di mana akan terjadi reaksi redoks di mana pada reaksi ini emas mengalami reduksi sedangkan Fe mengalami oksidasi. Penggantian pelarut, misalnya kalsium asetat mudah larut dalam air tetapi sukar larut dalam alkohol. Oleh karena itu kalsium asetat dilarutkan dulu ke dalam air, baru kemudian dicampurkan ke dalam alkohol sehingga terbentuk gel. Kemudian yang keempat adalah mencampurkan larutan-larutan encer, misalnya larutan encer AgNO3 dicampur dengan larutan encer HCl. Akan menjadi AgCl koloid dan HNO3 cair. Demikianlah secara singkat telah diterangkan materi tentang sistem koloid. Semoga dapat menambah ilmu bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.